Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Narasi Misteri, kami doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Disinilah batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai mengabur. Bersama saya kita akan mengungkap kisah-kisah misterius, menelusuri lorong-lorong gelap sejarah, dan menyelami fenomena gaib yang belum terpecahkan hingga hari ini. Simaklah dengan baik-baik agar tidak gagal paham dan dapat mengambil pelajaran dari setiap hikmahnya. Oke, kita langsung ke inti ceritanya. Ayu Rosmalina yang kita kenal dengan nama panggung Ayu Ting Ting adalah sosok yang begitu mencolok di dunia hiburan tanah air. Suaranya merdu, wajahnya seakan tak pernah menua, dan auranya selalu memikat kamera. Tapi sebuah pertanyaan lama selalu bergema di balik layar kaca. Kenapa Ayu tak pernah kehilangan pesona, meski bertahun-tahun berada di tengah sorotan dan skandal? Seorang perias panggung yang pernah bekerja untuknya di sebuah program TV ternama mengaku ada sesuatu yang janggal. Setiap kali saya make upin Ayu, kulit wajahnya kayak emas. Bukan kinclong biasa, tapi kayak nyala dari dalam. Kadang saya ngerasa bukan manusia biasa yang saya rias. Tentu saja pengakuan itu hanya jadi bahan bisik-bisik di ruang rias, sampai akhirnya sebuah video dari kamera CCTV tersebar ke kalangan terbatas. Video itu menunjukkan Ayu duduk di ruang tunggu makeup sambil menatap cermin. Tapi, pantulan wajahnya tidak sama dengan yang asli. Di cermin itu, wajah Ayu retak, dan dari retakan itu terlihat garis-garis cahaya emas yang membentuk simbol kuno. Saya Denny Darko tidak langsung percaya. Tapi ketika saya mendalami lebih dalam lewat meditasi dan pembacaan energi, ada sesuatu yang terasa tak wajar dari getaran metafisik Ayu. Seorang paranormal tua dari Cibitung yang dulu terkenal di kalangan selebritas kelas atas akhirnya bersedia buka suara dengan syarat identitasnya disamarkan. Saya yang tanemin susuk emas itu di tubuhnya, tapi sekarang saya takut karena susuk itu bukan biasa. Itu susuk ratu yang hanya boleh ditanamkan pada wanita keturunan darah biru, atau yang rela bersekutu dengan makhluk penjaga gaib. Susuk emas Ayu, menurut sang dukun, ditanamkan di 7 titik vital, 2 di pipi, 2 di pelipis, 1 di lidah, 1 di ubun-ubun, dan 1 di balik pusarnya. Ritualnya tidak dilakukan dengan mantra biasa, tapi menggunakan darah perawan muda dan kembang setaman dari Gunung Kawi. Malam itu, Ayu sendiri yang menyerahkan sesajen, lalu membacakan syair dari kitab tua Jawa kuno. Saat dia menelan logam cair berisi susuk emas, saya melihat bayangan hitam wanita tua berdiri di belakangnya. Susuk emas bukan hanya mempercantik, tapi juga mengikat. Setiap pujian, kekaguman, dan ketenaran yang diterima Ayu dibayar dengan sepotong energi hidupnya. Itulah sebabnya menurut sang dukun Ayu kadang terlihat sangat lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena tubuhnya terus menguras tenaga untuk memberi makan penjaga susuk. Ayu tidak boleh jatuh cinta sungguhan, kata sang dukun. Kalau dia sungguh mencintai seseorang dan lelaki itu membalas cintanya, maka susuknya akan pecah, wajahnya akan berubah dan auranya akan padam selamanya. Maka itulah kenapa menurut banyak penggemar, setiap hubungan Ayu selalu gagal. Dari pernikahan singkatnya dulu, sampai berbagai rumor asmara, semuanya seperti ditarik keluar dari hidupnya, seolah-olah ada kekuatan yang tidak membiarkan cinta sejati singgah. Seorang ustaz muda dari Depok mengaku pernah didatangi Ayu dalam mimpi. Anehnya, dia tidak pernah bertemu langsung dengan Ayu. Dalam mimpi itu, Ayu menangis sambil menunjuk ke dadanya, lalu berkata, "Cabutkan, tolong cabutkan." Sebelum terlambat, ketika sang ustadz bangun, tubuhnya demam tinggi selama 3 hari, dan dari bawah bantalnya ditemukan sehelai rambut panjang yang berkilau emas. Ustaz itu akhirnya meminta bantuan saya untuk menerawang lebih jauh. Dan dalam proses ruqyah jarak, jauh saya melihat gambaran menyeramkan. Ayu berdiri di depan cermin besar, dan dari bayangan cermin itu muncul sosok wanita tua berselendang merah darah, dengan wajah penuh luka dan mata menyala kuning. Wanita itu berbisik, "Kau sudah jadi milikku." Sampai panggung terakhir.
Seorang mantan manajer yang kini hidup menyepi di Bali juga mengaku mengetahui rahasia ini. Saat karier Ayu mulai melesat, ia sering mengeluhkan kejanggalan. Kadang saat di kamar hotel, terdengar suara gamelan dari dalam kamar Ayu, padahal tidak ada alat musik apapun. Dia bilang, setiap malam Jumat Kliwon, ia harus membaca mantra tertentu dan tidak boleh menangis, tidak boleh mencium anaknya, dan harus tidur sendiri dalam gelap. Kalau dilanggar, suara-suara itu akan datang dan keesokan harinya, wajahnya penuh ruam merah. Kini Ayu Ting Ting masih eksis, masih cantik, dan tetap jadi sorotan. Tapi apakah kita benar-benar melihat dirinya yang asli, ataukah kita hanya melihat citra yang dibentuk dari energi susuk dan makhluk penjaga? Saya hanya bisa mengatakan satu hal. Kecantikan yang abadi selalu dibayar dengan sesuatu, dan dalam kasus Ayu, harga yang dibayar mungkin terlalu tinggi. Saya Denny Darko. Apa kalian masih yakin bahwa semua yang bersinar adalah cahaya? Atau sebenarnya kita hanya melihat pantulan dari kegelapan yang dibalut emas? Ungkap Denny Darko. Setiap kecantikan yang abadi, ada rahasia yang dibayar mahal. Tidak semua yang bersinar berasal dari cahaya. Kadang, itu adalah pantulan kutukan yang tidak terlihat. Dan kini, susuk yang selama ini mempercantik, mulai membuka lubang hitam untuk menelan tumbalnya. Sudah 5 malam sejak tanda pertama muncul, Ayu Ting Ting tak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, bayangan wanita berselendang merah menari di balik kelopak matanya. Berikan tumbal, atau kau sendiri yang lenyap, suara itu berbisik tiap malam. Tapi ingat, tumbal tak boleh dipilih sembarangan. Harus yang murni, tak berdosa dan mencintaimu tanpa syarat. Ayu sadar, hanya ada satu orang di dunia ini yang memenuhi syarat itu. Anaknya sendiri. Mencari jalan keluar, Ayu diam-diam mengunjungi seorang dukun pelindung susuk di kaki Gunung Kunci, Cianjur. Lelaki renta itu dikenal bisa memanggil makhluk penjaga susuk untuk bernegosiasi. Saat Ayu duduk di ruang ritualnya, suasana berubah mencekam. Dukun itu berkata, "Kau telah menanam emas dalam darahmu, kini emas itu haus darah pula. Ada 2 pilihan, cabut susuk dan kehilangan segalanya, atau beri tumbal untuk memperpanjang kemewahanmu." Lalu ia menaburkan bunga 7 rupa ke atas api, dan dari asap itu muncul wajah kabur, wajah Ayu dengan mata menghitam dan gigi penuh emas. Itu bukan cermin, itu yang akan kau jadi jika menolak perjanjian. Malam berikutnya, Ayu bermimpi, berjalan di lorong panjang berlapis kaca. Ia melihat berbagai versi dirinya, saat dulu biasa-biasa, saat di puncak karier, saat jatuh cinta, dan saat dihujat netizen. Tiba-tiba, semua pantulan itu hancur. Dari belakangnya, suara laki-laki terdengar. "Kau bisa menyanyi selamanya, muda selamanya, cantik selamanya, asal satu orang di dunia ini, kau relakan tak bernyawa." Ayu berbalik. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, wajahnya tak terlihat, tapi tangannya memegang cermin kecil berbingkai emas. Pagi harinya, Ayu melihat anaknya demam tinggi. Dokter tak menemukan penyakit apapun, tapi setiap malam tubuh anak itu semakin lemas. Dan yang mengerikan, ia mengigau dalam tidur. "Mama, jangan kasih aku enggak mau. Jangan suruh aku masuk kaca." Ayu menangis. Ia sadar, susuk sudah memilih tumbalnya. Namun saat ia mencoba mencabut susuk dengan bantuan ustaz, terjadi ledakan gaib dalam ruangan ruqyah. Lampu pecah, dinding retak, dan ustaz pingsan berdarah dari mulutnya. Di malam ke-7, Ayu memutuskan pergi sendiri ke tempat awal ia dipasangi susuk dulu, sebuah rumah tua kosong di daerah Pondok Gede. Ia bawa 1 cermin tua, 1 gelang emas milik anaknya, dan bunga kantil kering. Di tengah ruangan, ia duduk bersila dan berkata, "Kalau kau mau tumbal, ambil aku, tapi jangan sentuh anakku." Tiba-tiba angin keras menerpa dari dalam rumah, api lilin mati, dan terdengar suara anak kecil menangis bercampur suara tawa wanita. Terlambat, tumbal sudah disepakati, kau tak bisa batalkan, hanya bisa tukar posisi. Ayu menangis, tapi ia tak lari. Ia buka kalung susuk. Di lehernya, sebuah rantai emas kecil yang selalu ia sembunyikan di balik kulit. Ia masukkan ke dalam cermin dan berkata, "Ambil semuanya. Tapi aku mohon, dia jangan disentuh.
cermin meledak, dan dari dalam pecahan itu, muncul wajah Ayu yang lebih muda, lebih cantik, lebih sempurna, menatap dirinya yang kini gemetar. Baik, tumbal diterima, tapi engkau tidak akan mati, hanya akan digantikan. Kau akan hidup, tapi tidak pernah dikenal, tidak pernah dilihat, tidak pernah diingat. Besok paginya Ayu Ting Ting kembali tampil di TV, wajahnya lebih segar dari sebelumnya. Warganet menyebutnya makin cantik, makin glowing, kayak remaja 20-an. Namun, ada yang aneh. Ketika wartawan menyapa dan memanggil namanya, ia hanya tersenyum datar. Ia tak bicara. Dan di belakang panggung, seorang wanita lusuh dengan mata sayu menyaksikan dari bayang-bayang. Dialah Ayu yang asli, tapi tak bisa bicara, tak bisa menyapa anaknya, dan tak bisa dilihat siapapun. Ia telah menjadi bayangan dari tumbalnya sendiri. Setelah Ayu menghilang secara misterius, Ruben Onsu menerima paket aneh. Sebuah cermin antik berbingkai kayu jati dan surat tanpa nama. Di surat itu tertulis, "Jika kau ingin tahu siapa yang kini menempati tubuh Ayu, jangan lihat wajahnya. Lihat siapa yang ada di balik bayangannya." Karena penasaran, Ruben menghubungi Denny Darko untuk melakukan ritual penglihatan batin lewat media cermin tua itu. Ritual dilakukan di ruang gelap dengan 7 lilin dan bunga kenanga. Saat mata, batin dibuka, Denny memandangi cermin. Di balik bayangan wajah Ayu ada sosok lain yang perlahan muncul, bukan pantulan biasa. Saat refleksi cermin mulai berubah, terlihatlah Ratna emas dalam wujud aslinya. Rambut panjang menggulung seperti ular, menyambung langsung ke kulit kepala yang penuh tusuk emas. Wajahnya cantik di satu sisi, tapi hancur di sisi lain seperti terkena luka bakar dari masa ia bunuh diri dahulu. Matanya berwarna kuning kehijauan, tapi kosong, seperti tidak memiliki pupil. Menatap cermin seperti menembus jiwa. Bibirnya selalu tersenyum, namun ketika terbuka giginya tidak rapi, bahkan ada yang menyerupai taring. Tubuhnya memakai kebaya merah darah, namun dari sela lengan dan dada muncul urat emas berdenyut, menjalar, seperti akar dari dunia lain. Di atas kepalanya melayang mahkota dari serpihan susuk emas yang bergerak sendiri seperti dihembus angin tak kasat mata. Denny melihat dalam penglihatan bahwa Ratna emas bukan hanya makhluk gaib biasa. Ia adalah penunggu dimensi liminal, roh kuno yang sudah menyatu dengan logam emas yang berasal dari ritual pesugihan kecantikan kuno Majapahit. Ia bisa menyamar menjadi siapapun, terutama dalam refleksi cermin. Karena itu, Ayu tidak sadar saat tubuhnya perlahan disamakan dengan Ratna. Ratna tidak bisa eksis penuh di dunia manusia, kecuali jika ada manusia yang bersedia menjadi inangnya secara utuh, dan Ayu sedang dalam proses itu. Setelah ritual, Ruben dan Denny dikejutkan dengan kejadian nyata. Beberapa penggemar melaporkan bahwa saat mereka melihat Ayu Ting Ting dari dekat, bayangannya di kaca berbeda dari wajah aslinya. Di salah satu konser privat, seseorang memotret Ayu, namun yang muncul adalah wanita berkebaya merah dengan wajah setengah hancur. Bahkan salah satu penggemar sempat kerasukan menari-nari sambil mengucapkan mantra Jawa kuno, "Ratna Ayu Sari Sekar, pinilih pinangan ten langgeng, raga pinjam, jiwa milikmu." Sebelum menghilang, Ayu Ting Ting sempat meninggalkan voice note ke adiknya dengan suara lirih. "Jangan biarkan anakku lihat cermin terlalu lama. Ratna bisa menampakkan diri lewat matanya. Kalau aku datang, jangan peluk aku. Itu bukan aku lagi." Dan pesan itu berakhir dengan suara perempuan lain, lebih berat, berkata, "Sekarang giliranmu yang melihat dunia lewat mataku." Setelah sekian lama menjaga rahasia susuk emasnya, Ayu Ting Ting diam-diam jatuh hati pada seorang pria dari kalangan ulama muda keturunan darah putih bernama R. Bagas Syarif, seorang pembawa keturunan wali yang dikenal suci dan anti dunia. Hiburan Ayu yang merasa haus ketenangan dan rindu kehidupan rohani diam-diam mendekati Bagas. Tapi tanpa ia sadari, ratna susuk dalam tubuhnya mulai menunjukkan reaksi yang tidak wajar. Wajah Ayu mengelupas setiap kali Bagas menyentuhnya. Cermin di rumahnya retak sendiri saat ia berdoa bersama Bagas. Dan yang paling menakutkan, setiap malam Ayu bermimpi melihat ratna emas menjerit, terbakar dan mengutuk namanya. "Kau telah menyentuh darah suci, Ayu.
Itu melanggar ikrar kita. Kini kau milikku seutuhnya. Denny Darko menelusuri literatur kuno dari dukun Jawa dan mendapati bahwa susuk emas kecantikan tingkat tinggi seperti milik Ayu tak boleh bersatu dengan darah suci, terutama keturunan wali atau ulama penyebar Islam. Sebab susuk emas berasal dari perjanjian kuno antara jin pemuja Dewi Sri dan para penyihir Majapahit yang mengharamkan penyatuan dengan garis keturunan suci. Jika dilanggar, susuk tidak hanya lepas, tapi berbalik melukai pemiliknya. Ayu mulai mengalami perubahan fisik dan psikis yang menyeramkan. Setiap kali tampil di TV, wajahnya berubah samar dan tak bisa difokuskan kamera. Dalam siaran live, matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam legam. Selama 2 detik membuat kru TV histeris. Ia sering mimisan disertai serpihan emas dari hidung dan mulutnya. Bahkan Bilqis, anak Ayu, mulai melihat ibunya berubah bentuk di malam hari. Mama punya 2 wajah, satu senyum, satu menangis darah. Karena takut mati dalam kutukan, Ayu mendatangi seorang dukun keraton di daerah Cirebon untuk melepas susuk emas secara paksa. Namun dalam ritual itu, susuk tidak mau keluar karena roh ratna emas sudah menyatu dengan darah Ayu. Bahkan di tengah, mantra daging di leher Ayu terbelah sendiri dan terlihat lapisan logam emas berurat. Dukun itu hanya berkata lirih, "Terlambat, susukmu sudah punya nyawa. Dia tak akan keluar kecuali jiwamu dibayar penuh." Puncaknya terjadi saat Ayu mencoba menikah secara diam-diam dengan Bagas Syarif dalam sebuah akad spiritual di Padepokan. Namun saat ijab kabul diucapkan, tubuh Ayu mendadak kejang. Tiba-tiba muncul asap hitam dari balik gaunnya, dan dari dalam tubuhnya keluar suara ratna emas yang meraung, "Perjanjian dilanggar. Kini kecantikanmu kembali pada asalnya, debu, luka, dan tangis." Dalam hitungan detik, susuk emas yang tersembunyi dalam tubuh Ayu meledak menjadi serpihan tajam, merusak wajah dan kulitnya dari dalam. Ayu ambruk. Tubuhnya penuh luka seperti tersayat benda tajam dari dalam. Saat bangkit, wajahnya tak lagi seperti dulu. Kini Ayu hidup dalam pengasingan. Ia menolak tampil di publik, menutup semua media sosial, dan dikabarkan sering ke pondok pesantren untuk menyucikan diri. Salah satu tetangga pernah melihat Ayu menangis sambil memegang pecahan cermin. "Aku cuma pengen cantik, tapi ternyata cantik itu bukan milik manusia. Itu milik iblis," ungkap Denny Darko menatap tajam kamera. Susuk kecantikan adalah keindahan yang meminjam. Tapi ketika kita menyentuh cinta sejati tanpa restu gaib, pinjaman itu akan ditarik bersama harga yang mahal, wajah, nama, bahkan jiwa. Catatan, seluruh kisah dalam cerita ini bersifat fiktif. Tokoh, tempat, dan kejadian di dalamnya hanyalah hasil dari imajinasi atau buatan AI dan tidak memiliki kaitan dengan dunia nyata. Cerita ini ditulis semata-mata untuk hiburan dan mengisi waktu liburan. Jangan lupa like, komen, dan komentar untuk mendapatkan kisah mistis selanjutnya.